Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu: yang pertama, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Yang kedua, mawarits adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik itu meninggal secara hakiki, secara takdiri, atau perkiraan, atau melalui keputusan hakim. Yang ketiga, al-irs adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Kemudian yang keempat, warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima, tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal sebelum diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah. Lalu, menurut sistem kewarisan jumhur, semua laki-laki dan jalur laki-laki termasuk saudara laki-laki berkedudukan sebagai ashabah binafsi. Dasar hukum ashabah binafsi ini adalah hadis Ibnu Abbas. Kedudukan saudara sekandung, seayah dan seibu dalam pandangan jumhur tidak sama. Saudara sekandung dipandang lebih utama daripada saudara seayah dan seibu, dan saudara seayah lebih utama dari saudara seibu. Kekerabatan seibu dianggap paling lemah, sehingga tidak bisa menghijab semua ahli waris zawil furudi dan tidak bisa menduduki kedudukan ashabah. Kemudian selanjutnya kedudukan dan bagian saudara. Kewarisan saudara dalam Al-Quran diatur dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 menyatakan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya dapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Selanjutnya, dalam ayat 12 Allah menyatakan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan kalalah, dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing dan keduanya 1/6. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat sepertiga. Selanjutnya, ayat 176 menyebutkan mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka keduanya 2/3 harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Yang pertama, saudara perempuan kandung seayah. Bagiannya sebagai berikut. Yang pertama, mendapat 1/2 bila hanya seorang. Yang kedua, mendapat 2/3 jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, menjadi ashabah bila bersama saudara laki-lakinya atau bersama dengan anak perempuan. Yang keempat, terhijab oleh anak atau keturunan laki-laki dan seayah. Kemudian yang kedua, saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Saudara seibu akan mengambil 1/6 kalau hanya 1 orang. Bila mereka terdiri atas 2 orang atau lebih, maka bagian